video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penguasaan saya pada bab 5. Yang pertama ada prasa. Prasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Artinya prasa tidak dapat menduduki dua fungsi yang berbeda dalam kalimat sekaligus. Lazimnya prasa terdiri atas dua kata atau lebih yang salah satu unsurnya berupa unsur utama, sedangkan unsur yang lainnya berupa unsur keterangan. Unsur utama merupakan unsur inti, sedangkan unsur keterangan merupakan unsur tambahan. Unsur tambahan lazim pula disebut atribut atau pewatas. Unsur ini merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan unsur tambahan merupakan unsur yang menerangkan. Kemudian ada yang A, prasa endosentris. Prasa endosentris adalah prasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi atau posisi atau letak yang sama dengan unsur lainnya di dalam prasa itu. Prasa endosentris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prasa endosentris koordinatif dan prasa endosentris subordinatif. Prasa endosentris ialah prasa yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara sehingga di antara unsur itu dapat saling menggantikan dan dapat disisipkan kata atau. Sementara prasa endosentris ialah prasa yang unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara sehingga di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan kata dan atau. Kemudian ada prasa eksosentris, yaitu prasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga unsurnya itu tidak dapat menggantikan fungsi prasa tersebut. Kemudian yang C, ada wujud prasa. Dalam bahasa Indonesia dibedakan atas prasa verbal, prasa nominal, prasa adjektifal, prasa numeral, dan prasa profesional. Prasa verbal ialah prasa yang berintakan verba atau kata kerja. Prasa nominal ialah prasa yang berintikan nomina atau kata benda. Prasa adjektifal atau kata sifat. Frasa numeral atau kata bilangan, dan frasa profesional adalah kata depan. Kemudian yang kedua ada hubungan antar unsur dalam prasa. Makna hubungan antar unsur dalam prasa verbal adalah hubungan antara unsur dalam prasa verbal dapat mengungkapkan makna. Yang pertama ada penjumlahan atau kumulatif, kedua ada pemilihan atau alternatif, ketiga pengingkaran atau negasi, keempat ada aspek, kelima ada keseringan, 6 keinginan, 7 kehausan, 8 kesanggupan, 9 kepastian, 10 kemungkinan, atau 11 tingkat. Kemudian yang B, antar unsur dalam prasa nominal. Hubungan antar unsur dalam prasa nominal dapat mengungkapkan makna penjumlahan atau kumulatif, pemilihan alternatif, pengingkaran atau negasi, penjelas, pembatas, atau keterakrifan. Kemudian yang C, ada hubungan antar unsur dalam prasa adjektifal. Frasa adjektifal dapat mengungkapkan makna perjumlahan akumulatif, pemilihan alternatif, pengingkaran negasi, lingkaran gradasi, atau superlatif. Kemudian D, ada makna hubungan antar unsur dalam prasa numeral. Dalam prasa numeral atau prasa kata bilangan ialah dengan menambahkan kata penggolong seperti ekor, buah, orang, helai, cari, kilogram, batang, dan kodi. Hubungannya makna unsur dan prasa numeral hanya mengungkapkan makna penjumlahan yang menyatakan jumlah bagi kata yang menjadi intinya. Oleh atribut yang menanyakan jumlah bagi kata yang menjadi intinya, tanpa atribut makna jumlah tidak akan kelihatan karena tampak hanya makna bilangan. Kemudian yang ke E, ada makna hubungan antar unsur dalam prasa profesional.
Frasa profesional ialah frasa yang dibentuk oleh proposi atau kata depan yang diikuti unsur lain yang dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata bangun. Yang berupa kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Aduh, kenapa mata aku nih sakit teh? Anjing. Preposisi dalam bahasa Indonesia sangat terbatas jumlahnya. Misalnya di, ke, dari, pada, dalam, tentang, bagi, atau sejak. Hubungan makna antar unsur dalam frasa profesional dapat mengungkapkan makna. Ada keberadaan atau tempat, cara, atau permulaan. Sekian dan terima kasih.